Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ahmad Kausar Azaki dari kelas 6A, 6 Multimedia KBK Design. Dan hari ini saya akan presentasikan sebuah slide dari presentasi yang sudah saya buat mengenai pengelolaan strategi desain. Oke, yang pertama adalah pengelolaan strategi desain. Strategi desain sendiri merupakan pemikiran taktis dari strategi bisnis dengan kebutuhan pengguna untuk menciptakan produk yang paling efektif. Persimpangan antara strategi perusahaan dan pemikiran desain ini mencapai tujuan jangka panjang melalui aplikasi kreatif yang ditargetkan pada pengguna akhir. Jadi intinya strategi desain ini adalah sebuah strategi atau siasat gitu ya, untuk menciptakan sebuah cara yang baru, lebih ke cara yang baru dan kreatif, itu yang digunakan untuk perusahaan dan digunakannya itu untuk jangka waktu yang panjang. Jadi bukannya sekedar bagaimana cara menjual sebuah barang ini, tapi lebih ke bagaimana agar barang ini bisa terjual untuk lebih banyak 1 bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun ke depan. Kurang lebihnya seperti itu singkatnya dari strategi desain itu sendiri. Oke, sebelum mengenal ke strategi desain, kita harus mengenal dulu yang namanya design thinking. Atau yang menurut Kelly dan Brown pada tahun 2018, design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap inovasi yang diambil dari perangkat perancang untuk mengintegrasikan kebutuhan orang-orang, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk kesuksesan bisnis. Nah, ini sama, design thinking itu adalah seperti tadi, bukan hanya sekedar memikirkan bagaimana cara menjual barang A, B, tapi dia memikirkan bagaimana agar pelanggan ingat untuk barang-barang kita, produk kita, baik itu kita perkenalkan lewat logonya, lewat iklan, lewat pamflet, atau lewat apapun yang berhubungan dengan desain itu sendiri. Yang harus design thinking itu bagaimana caranya kita mempengaruhi seseorang itu menggunakan apa yang kita buat untuk menjual sesuatu yang sudah dibuat dari perusahaan itu sendiri. Oke, yang pertama itu ketika kita membicarakan tadi strategi desain itu akan dibagi menjadi beberapa tahap ya. Untuk yang pertama itu adalah identifying opportunities for design. Atau yang pengertiannya sendiri adalah kegiatan di mana seorang yang sudah melakukan design thinking harus sudah memulai mencari peluang bisnis dari desain yang sudah dirancang. Nah, untuk macam-macam strateginya itu ada linear strategi, cyclic strategi, branching strategi, dan adaptive strategi. Untuk yang pertama ada linear strategi, yaitu kegiatan menetapkan urutan logis pada tahapan perancangan sederhana yang sudah dipahami komponennya dan telah berulang kali dilaksanakan. Nah, contoh lain itu terdapat kalau misalnya dalam video itu ya, saya analogikan ke dalam sebuah video, itu dalam video pernikahan. Alur dalam video pernikahan itu selalu sama, proses yang dilakukan selalu sama, mulai dari kedatangan, kemudian akad nikah, kemudian resepsi. Kalaupun berbeda itu mungkin hanya sedikit berbeda di upacara adatnya atau berbeda di orang pengantinnya yang sudah jelas pasti beda gitu ya. Yang kedua adalah cyclic strategi atau memiliki pengertian yang sama dengan linear strategi. Yang membedakannya adalah suatu tahap perlu diulang kembali untuk menampung feedback dari klien. Oke, kita ambil lagi dalam contoh dalam dunia videografi. Misalnya pembuatan sebuah video profil. Video profil itu sudah pasti jelas ya, sama seperti tadi wedding itu ada tahapannya, mulai dari mengenalkan perusahaan, visi misi, dan lain-lain. Tapi ketika kita membuat video profil itu pasti kita harus bertanya dulu kepada klien setelah videonya selesai, apakah cocok atau enggak gitu. Dan sudah pasti ada revisi dari klien. Pembuatan video profil beberapa scene yang diambil mungkin dirasa kurang cocok oleh klien dan akan direvisi oleh editornya. Yang ketiga adalah branching strategi atau strategi bercabang. Strategi ini dapat diterapkan apabila seluruh tahap perancangan dapat diputuskan atau dikerjakan secara terpisah, di mana orang-orang bekerja secara paralel pada saat yang bersamaan. Nah, kalau misalnya dalam video, misalnya ini ada yang disebut dalam video pembelajaran, dibuat dalam 3 jenis, ya gitu. Ada real shoot, gabungan antara shoot animasi, dan motion graphic full gitu. Ketiganya ini bisa bekerja bersamaan dalam bidang yang berbeda gitu ya. Nah, nanti klien akan memutuskan mana nih dari tiga benda ini atau 3 bahan video ini yang dirasa cocok untuk pelajaran yang didapatkan. Mungkin prosesnya bakal lebih
melibatkan banyak orang gitu, tapi kita nggak akan memakan banyak waktu karena kita udah bisa langsung memberikan choice atau memberikan sebuah pilihan kepada kliennya, sehingga klien tidak akan ikut mikir untuk harus seperti apakan lagi gitu. Kita sudah memberikan 3 pilihan kepada klien kayak gitu kalau dalam contoh video lagi. Oke, yang berikutnya ada adaptive strategy. Sistem dari adaptive strategy awalnya hanya sasaran desain tahap 1 yang ditetapkan. Kemudian sasaran tahap selanjutnya ditetapkan setelah tahap 1 selesai. Demikian seterusnya hingga keputusan akhir dapat dicapai. Nah, jadi kalau dibedakan dengan yang sebelum-sebelumnya, setiap tahap ini akan selalu ditetapkan dan difikskan dulu sebelum dilakukan. Misalnya tujuan tahap 1 ini apa? Setelah fix, barulah mulai. Masuk ke tahap 2, udah fix, barulah mulai tahap 2. Ke tahap 3 udah fix, baru masuk ke tahap 3. Jadi minim sekali yang namanya revisi gitu. Nah, studi kasusnya terdapat dalam sebuah pembuatan film. Tahapan harus berurutan, mulai dari praproduksi hingga postproduksi. Jadi ketika praproduksi sudah disetujui, barulah masuk ke produksi gitu. Produksi sudah disetujui, baru masuk postproduksi. Postproduksi disetujui, barulah selesai gitu. Jadi ketika postproduksi, tidak mungkin kita kembali lagi ke praproduksi atau ke produksi. Meskipun bisa, tapi itu sangat minim gitu. Karena sudah ditetapkan di metode-metode sebelumnya. Oke, yang berikutnya adalah understanding the audience and the market. Atau dalam bahasa Indonesianya itu memahami audiens dan pasar ya. Target audiens haruslah memenuhi strategi desain yang telah dibuat. Begitu juga pasar yang diincar, haruslah pasar yang sesuai dengan tujuan awal. Langkah untuk memahami pasar diantaranya yang pertama adalah melakukan riset. Yang kedua adalah melihat pesaing. Tentu saja ya kita harus melihat pesaing kita. Kalau misalnya kita mau membuat desain itu, dilihat dulu gitu. Pesaing kita apakah banyak atau enggak, seperti apa pesaing kita, apakah mungkin pesaing kita itu dia desainnya bisa lebih bagus dari kita atau bahkan mungkin mereka kurang. Yang ketiga adalah membuat persona pelanggan. Nah, ini sedikit ya unik caranya. Ini kita seperti membuat pelanggan fiktif ya. Misalnya, saya akan membuat pelanggan bernama Budi. Budi ini seorang pria berumur 15 tahun. Budi ini kira-kiranya sekolah. Sekolahnya itu berarti masih SMP gitu. SMP-nya di SMP mana? Gitu kan. Terus hobinya Budi ini dia selalu apa. Jadi kita benar-benar membuat orang itu dalam konsep kita gitu. Jadi kalaupun nanti ketika kita menemukan orang yang kurang lebih sifatnya seperti Budi tadi, kita sudah tahu. Sudah ada kemungkinan dia akan bisa membeli produk kita. Kayak gitu. Dan yang keempat adalah mengenali klien secara pribadi. Yang ini mungkin dapat diterapkan ketika kita baru memulai usaha atau baru memulai desain kita. Kenapa? Karena dengan klien yang baru sedikit gitu ya, baru memulai, kita masih bisa mengambil kesempatan untuk mengenal klien secara pribadi. Yang kelima adalah memantau komentar. Nah, kalau kita memasarkan produk kita di sosial media, kita akan mendapatkan banyak komentar, baik yang positif maupun negatif, dari para warganet atau netizen. Ya. Dari mereka kita bisa melihat bagaimana tanggapan mereka terhadap desain atau produk yang sudah kita buat. Nah, sekarang kalau misalnya tanpa ada yang komentar sama sekali, kita harus melihat apakah mereka tidak mengomentari karena mereka mengerti atau karena mereka tidak peduli, kayak gitu. Makanya kita harus evaluasi lagi kalau memang tidak ada seorang pun yang mengomentari hasil karya kita. Oke, yang berikutnya adalah menyaksikan kebiasaan sosial eksternal. Ini masih mirip dengan mengenali klien secara pribadi. Hanya saja kita nggak langsung menanyakan kepada klien gitu ya. Kita bisa memantau dari aktivitas sosial mereka atau aktivitas mereka ketika sehari-hari, baik itu di jalan, di sosial media, kita lihat apa yang mereka sukai gitu. Dan yang terakhir, cara yang paling mudah dilakukan adalah melakukan survei. Survei ini sekarang udah banyak caranya, bisa melalui Google Form, melalui Survey Monkey dan lain-lain. Beberapa aplikasi survei lainnya yang memang kita bisa langsung bagikan ke klien atau ke calon klien kita atau ke siapapun orang-orang yang kita kenal dan mereka mengisi pertanyaan yang kita berikan. Tahapan berikutnya adalah interpreting client and customer needs atau kita melihat mengerti klien dan mengerti kebutuhan klien gitu ya. Pelaku bisnis tidak bisa secara langsung mengasumsikan apa yang dibutuhkan klien dan membuat proposal. Namun pembuatan proposal harus meliputi hasil pemikiran pelaku bisnis dan keinginan klien yang telah diolah. Nah, jadi beberapa cara untuk memahami kemauan dan kebutuhan klien itu diantaranya yang pertama itu melakukan rapat di tempat sunyi. Ketika kita melakukan rapat di tempat sunyi,
minim gangguan, kita dapat mendengarkan kemauan klien secara jelas dan mereka pun bisa mengerti apa yang kita katakan lebih jelas daripada kita melakukan pertemuan di tempat ramai. Kayak gitu. Yang kedua adalah ajukan pertanyaan kualifikasi. Ketika kita memberikan pertanyaan kualifikasi, itu klien akan memberikan sebuah masalah misalnya gitu. Mereka bilangnya, saya ingin buat sebuah video klip yang sinematografi gitu. Kita akan jabarkan lagi kepada mereka. Anda ingin buat apa? Video klip. Seperti apa? Sinematografi. Sinematografinya seperti apa? Dengan berdasarkan alur cerita. Ceritanya seperti apa? Kita jabarkan lagi kemauan mereka sedikit demi sedikit sampai akhirnya kedua belah pihak memahami apa yang memang diinginkan dan dibayangkan oleh klien. Yang ketiga adalah berikan solusi yang berbeda ketika memang sudah klien itu memiliki gambaran A gitu dan kita memang memiliki sesuatu yang memang ini lebih baik kalau dibuat seperti B gitu. Kita bisa masukkan ide itu gitu selama tidak menyinggung dan disepakati oleh kedua belah pihak. Itulah gunanya klien menghubungi kita. Karena dengan begitu kita memberikan solusi yang berbeda, klien akan melihat berarti apa yang kita kerjakan itu tidak hanya sekedar iya-iya aja gitu. Kita akan memberikan sebuah solusi baru untuk mereka di mana yang mereka sendiri belum tahu dan itu akan menguntungkan untuk mereka. Kayak gitu. Berikutnya adalah tidak menolak kebutuhan atau pernyataan klien. Ya, ini pasti sering menjadi perdebatan ketika kita berdebat dengan klien soal sesuatu karya. Mungkin beberapa dari mereka akan mengatakan, enggak, saya pengennya begini, begitu. Nah, hal itulah yang harus kita hindari. Jangan sampai kita bilang jangan atau kita tolak gitu ya. Lebih baik kita tampung dulu pendapat mereka, pernyataan mereka. Lalu setelahnya kita mediasi lagi bersama, diobrolkan lagi bagusnya seperti apa, barulah masuk ke tahapan keputusan nanti. Barulah nanti terakhir masuk ke keputusan bersama. Oke, yang berikutnya adalah auditing the use of design. Yang pengertiannya sendiri adalah analisis terhadap semua elemen visual yang digunakan oleh perusahaan. Selain unsur visual, hal yang diaudit adalah pesan inti perusahaan, terkadang disebut slogan, nilai atau pernyataan branding. Nah, keuntungan dari audit desain sendiri adalah dilakukan untuk menggabungkan beberapa gagasan dari kemampuan yang berbeda menjadi satu tujuan yang jelas. Oke, berikutnya adalah establishing the design strategy. Ya, yang pertama itu adalah menentukan target konsumen. Menentukan target konsumen diharuskan lebih dari sekedar menargetkan usia, jenis kelamin, dan status. Atau lebih tepatnya seperti tadi, yaitu membuat persona klien kita sendiri. Yang kedua adalah menentukan mempertimbangkan strategi bisnis yang digunakan. Dari beberapa strategi yang sudah kita paparkan tadi, kita harus memilih mana yang benar atau mana yang dapat digunakan untuk strategi bisnis kita yang dapat dicapai dalam 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya gitu. Jadi jangan dipikirkan jangka pendek, tapi harus jangka panjangnya juga. Oke, yang berikutnya adalah menentukan tujuan. Tujuan sebenarnya dari manajemen desain adalah membuat desain yang dirancang dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang serta bermanfaat untuk perusahaan itu sendiri. Oke, yang berikutnya adalah promoting and selling the design strategy. Nah, pengertiannya itu promosi adalah kegiatan ketika bisnis memutuskan bentuk komunikasi apa yang akan digunakan dalam rencana pemasaran mereka. Untuk bentuk promosi ini bermacam-macam, ada yang menggunakan media cetak, media video, media animasi, media langsung, ada yang menggunakan diskon dan lain-lain gitu ya. Itu adalah media-media promosi. Nah, untuk langkah-langkah promosinya sendiri itu ada segmentasi, yaitu membagi-bagi tahapan-tahapan promosi, penargetan, posisi, dan mengembangkan pesan. Oke, yang berikutnya yang terakhir adalah planning for long-term growth atau merencanakan untuk jangka panjang ya. Rencana strategis dapat membantu pelaku usaha memfokuskan usaha dan menyelaraskan tim untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, di sini ada 9 langkah yang dapat membantu untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan jangka panjang itu sendiri. Yang pertama adalah menjaga keuntungan tetap dalam perspektif. Yang kedua, tingkatkan penjualan dari pelanggan Anda saat ini. Yang ketiga, jangan muterbalikan roda bisnis. Yang keempat, hargai setiap hubungan. Yang kelima, bangun hubungan dengan orang lain. Yang keenam, jangan mempekerjakan seorang ya jika Anda tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Yang ketujuh, buat bisnis menyenangkan. Kedelapan, jangan pernah berhenti berinovasi. Dan yang kesembilan adalah buat rencana jangka panjang. Baiklah, mungkin cukup sekian sebuah studi tentang design thinking yang dapat saya paparkan.
Hal tersebut saya dapatkan setelah saya membaca dan memahaminya sendiri, lalu melihat dari apa yang sudah dikerjakan. Dan mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan, karena kita semua di sini masih belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.